Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat objek bergerak pada konstruk 2. Kita klik konstruk 2-nya. Setelah itu kita close saja di bagian sini. Kemudian kita fill new. Kemudian empty new project. Setelah itu kita open. Setelah di bagian layout 1 sini, di sini kita akan mengubah window size-nya pada tanda titik-titik di bagian putih tersebut sehingga dia mengecil. Ini kita ketikkan saja 600,600. Nah, pada saat kita klikkan di bagian layar putihnya, maka titik-titiknya akan berubah menyesuaikan, yaitu 600,600. Kemudian kita akan mengubah putihnya sehingga selaras dengan bagian titik-titiknya. Layout this, di sini kita ubah juga 600,600. Maka akan berubah putihnya akan mengikuti titik-titiknya. Setelah selesai, maka kita akan membuat lagi suatu hal yang baru, dimana kita akan menambahkan sebuah backgroundnya. Kita klik kanan, insert, kemudian kita pilih title background untuk menambahkan backgroundnya. Setelah kita klikkan satu kali, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih pewarnaan. Di sini kita dapat memilih warna background di color palette. Oke, di sini saya akan memilih warna hijau. Di sini teman-teman bisa memilih warna apa saja yang teman inginkan di bagian sini. Oke, di sini saya akan menekan warna hijau. Kemudian saya klikkan ke arah sini, kemudian saya tekan klik satu kali, maka warnanya akan menjadi hijau. Kemudian di sini adalah ukuran dari panjang atau lebarnya dari beberapa pixel yang ada. Oke, kita akan tempatkan selaras dengan layarnya. Oke teman, kita klikkan saja di bagian putih-putih atau kotaknya ini untuk menyelaraskannya. Putih-putih yang kecil teman-teman. Oke, setelah sudah, maka di sini saya akan membuat lagi background satunya dengan mengklik kanan, insert new, kemudian saya pilih title background, kemudian insert. Setelah tampilannya begini, kita pilih lagi pewarnaan. Di sini saya akan mengubah warnanya untuk pijakannya. Ini saya akan memilih yang abu-abu teman, atau warna tanah. Sama halnya seperti tadi. Di sini saya akan pilih yang abu-abu, kemudian kita close. Tapi sebelum itu saya akan membuat ukurannya dulu. Di sini kita pilih kecil saja. Kita ubah bentuknya, yang garis putih itu kita arahkan ke bawah, yang pada titik putih itu. Kemudian setelah dirasa cocok, maka kita paskan. Oke, maka seperti yang sudah cukup. Setelah sudah, kita pilih klik kanan, insert new object. Setelah itu kita pilih sprite untuk menambahkan sebuah karakternya. Kita klik satu kali, kemudian import. Setelah itu gambar segi 2. Di sini saya akan membuatnya. Di sini saya akan mengubahnya menjadi animation diam. Tapi sebelum itu kita ubah dulu ukurannya karena 6000 pixel itu terlalu besar. Di sini saya akan mengubahnya 200x200. Apply the wall animation, kita klik OK. Kemudian kita pilih defaultnya. Di sini saya akan mengetik diam. Berarti dia tidak akan bergerak. Oke, setelah dirasa sudah cocok, kemudian kita lihat add animation 2. Di sini saya akan mengubah namanya menjadi bergerak. Kita klik kanan pada animation 2-nya, kemudian kita pilih rename untuk mengubah sebuah namanya. Oke teman, setelah sudah, maka kita lihat apakah ada yang perlu diperbaiki. Kita klik bagian bawahnya untuk mengatur titik fokusnya, dan ini untuk lebih terarah dalam memfokusannya. Di bagian animation frame kita klik kanan, kemudian kita pilih import frame, kemudian pilih karakternya. Di sini saya akan memilih karakter 1 sampai 5. Klik open.
Di bagian 0 sini kita hapus saja karena tidak ada. Oke, 1 sampai 4, 10, 1, 2, 3, 4 dari gambar. Oke, kemudian pixelnya karena terlalu besar, saya pilih 200 saja agar gambarnya nanti kecil. Oke, di sini kita pilih agar nanti pada saat dia menginjakan ke tanah maka selaras dengan kakinya. Oke teman, ini adalah titik fokusnya, dimana dia akan rata dengan terstruktur dengan apa yang telah berikan. Oke, di sini saya buat seperti ini, nanti pijakannya akan mengikuti kakinya. Oke teman, setelah sudah selesai, saya pilih apply to all animation agar semuanya selaras. Seperti ini, tanda biru-birunya masih kotak-kotak penuh. Nah, di sini saya akan mengubahnya sama seperti ini. Kita pilih apply to all animation. Kita klikkan titik ini untuk titik fokusnya. Add image. Kemudian kita klik kanan, kita pilih image point 1. Oke, setelah selesai, maka di sini kita pilih to all animation. Nah, kita lihat, maka kotaknya tadi penuh akan menyesuaikan dengan layer pertamanya. Oke, di sini kita akan menguji cobanya. Kita klik review. Maka dia akan berlari, tapi sepertinya berlarinya patah-patah dan terhenti. Oke, di sini di bagian looping, no, kita pilih yes agar nanti dia bisa berulang. Tapi sebelum itu saya ubah ukurannya apakah ada. Oke, semua ukurannya adalah 200, sama persis supaya nanti tidak ada yang besar kecil. Oke, agar sesuai. Nah, tetap saja sama seperti biasa teman-teman. Nah, di sini kita looping. Looping adalah pengulangan. Kita yes, maka dari layer 0 sampai layer 4 terjadi sebuah pengulangan secara terus-menerus, secara berurutan. Nah, di sini sudah mulai lumayan ya teman-teman. Dia akan seperti tampak berlari. Kemudian kita close saja. Kemudian gambarnya kita arahkan di layarnya. Oke, nanti ini yang akan menjadi pijakan pada sebuah karakternya. Coba kita run, maka yang terjadi akan seperti ini. Tidak terjadi apa-apa. Di sini kita insert new object, kemudian kita tambahkan keyboard agar memberikan sebuah perintah pada keyboard atau pada karakter yang akan kita buat. Event sheet 1 untuk memberikan sebuah perintah. Kita pilih add event, kita pilih keyboard, kita pilih key is down. Klik to choose. Di sini saya akan memilih left arrow atau sebelah kiri pada keyboard. Nah, aksinya akan ditandai adalah sprite atau karakter kita. Kita pilih next, kemudian set animation next. Di sini kita hapus titik 2-nya, kemudian kita titik 2, kemudian kita pilih bergerak. Ingat harus diakhiri dengan titik 2 juga, kita down. Jika kita mengarah ke arah kiri, maka dia akan bergerak ke kiri. Dia akan berjalan ke kiri, teman. Kita pilih lagi sprite. Maka kita pilih mirror, set mirror. Setelah sudah kita down. Nah, di sini not mirror. Kemudian kita add event. Kita pilih sistem. Kita pilih LC. Kita klikkan saja pada sebuah pencarian, maka akan ditampilkan.
Kemudian add action, sprite, kita klik next. Kemudian set animation. Nah, di sini kita hapus, kita pilih titik 2, kemudian tampilan seperti ini, kita pilih bergerak lagi. Kemudian kita down. Nah, setelah itu di bagian bawahnya, di bagian bawah sistem kuning-kuning, kita klik kanan, kemudian kita pilih. Nah, di bagian sini teman, kita klik kanan, kita pilih add untuk menambahkan, kemudian add sub event. Kita pilih keyboard, kita pilih next, key is down, next. Setelah itu kita klik to choose. Kalau tadi sebelah kiri, maka kita pilih sebelah kanan pada layar, pada komputernya atau keyboardnya. Tanda panah pada keyboardnya teman-teman. Oke, di sini kita tarik ke atas. Dari keyboardnya ini kita tahan, kemudian kita tarik ke atas, maka dia akan menyatu dengan sistemnya. Kemudian yang bagian ketiga ini kita hapus saja. Setelah itu kita add action untuk tindakannya. Kita pilih sprite, kemudian kita next. Di sini saya akan memilih mirror, set mirror, next, kemudian mirror. Oke, jika di atas not mirror, di sini adalah mirror. Mirror sendiri adalah sebuah cermin. Jika dia bergerak ke kiri, maka dia juga akan kiri. Jika bergerak ke kanan, maka akan ke kanan. Sesuai. Oke teman, di bagian sini kita pilih Elsa atau settingan atau perintahnya pada sistem. Kemudian add actionnya. Kita pilih sprite. Kita pilih set animation. Kita pilih titik 2, kemudian diam. Oke, jika dia tidak melakukan apa-apa sama sekali, maka akan terlihat gambar sugi atau diam. Oke, jika dia pergi ke kiri, maka akan timbul gambar bergerak. Jika dia ke kanan, maka akan timbul gambar bergerak. Nah, seperti ini. Jika saya klikkan ke kanan, maka akan timbul gambar bergeraknya, yaitu berupa kartun. Tapi jika saya tidak melakukan apa-apa, maka akan timbul gambar suginya atau karakternya. Nah, saya buat begini agar lebih greget teman-teman, agar lebih tampak menarik. Di sini kita pilih pada karakternya behavior dan klik titik tambah. Setelah itu kita pilih platform untuk karakternya. Oke teman-teman, setelah itu kita pilih solid. Nah, ini untuk pijakannya. Kita klik close. Kemudian yang ini. Nah, di bagian tanahnya ini untuk dipijakan teman-teman. Kita pilih behavior, kita klik tambah, kemudian kita pilih solid, kita klik add, agar nanti karakter kita dan tanahnya menyatu dalam artian dia bisa menginjaknya. Kita pilih insert, tapi tidak jadi. Sepertinya ada yang harus kita tambahkan pada karakternya, yaitu bound to layout, agar dia mempunyai batas gerakan sehingga dia tidak bisa kemana-mana, hanya di dalam sebuah layar tersebut. Jika saya mengklikkan arah atas ke bawah, maka akan terlihat gambar sugi. Jika saya ke kiri dan ke kanan, maka akan terlihat gambar bergeraknya, yaitu animasi yang telah kita buat. Hanya saja di sini ada kendala. Kalau saya bergerak ke kanan, dia ke kanan, tapi animasinya menghadap ke kiri. Di sini kita ubah saja set not mirror menjadi mirror. Oke teman, tunggu kita lihat. Not mirrornya kita ganti mirror, kemudian down. Setelah itu di set mirrornya sebaliknya, yaitu not mirror. Jika dia bergerak ke kiri, maka menghadap ke kiri. Jika dia bergerak ke kanan, maka dia akan ke kanan. Coba kita lihat teman-teman. Jika saya meloncat akan gambar sugi ya, tapi dalam posisi diam, dia bergerak ke kiri ke kanan adalah gambar dari animasinya. Nah, begitulah cara membuat gambar bergerak teman. Tapi di sini saya ingin menambahkan,
karena pergerakannya begitu lumayan agak lambat pada saat gambar bergeraknya atau berlarinya. Di sini kita akan mempercepatnya. Oke teman-teman, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita pilih ke layout 1, kita pilih karakternya, kemudian kita klikkan 2 kali. Setelah itu kita pilih pada bergerak, animation bergerak, kemudian kita pilih speed. Speednya di sini saya tambahkan dari yang tadinya 5 menjadi 10. Nah, di sini kita run layout, maka kita akan lihat pergerakannya akan lebih cepat dari sebelumnya. Oke teman, begitulah cara membuat sebuah animasi bergerak dan juga menampilkan sebuah background pada layar yang kita buat atau pada konstruk 2 teman-teman. Oke, saya rasa di sini sudah cukup. Kita save dulu. Kita pilih file nama. Di sini terserah teman-teman. Di sini saya akan menempatkannya di bagian download. Nah, bagian-bagian begini adalah tampilan pada konstruk 2-nya berwarna hitam dan ada tanda 3D. Oke, file namanya kita klik saja menggerakkan sebuah objek. Pada konstruk 2. Kita pilih save. Nah, sudah tersave seperti ini, maka kita akan kembali. Kita klik minimalis, kemudian kita pilih tempat filenya. Nah, di sini saya pilih di download. Kemudian ini adalah tampilannya menggerakkan objek pada konstruk 2. Kita klikkan 2 kali saja. Setelah itu dia akan membawa pada lembar kerja pada saat kita membuka konstruk 2-nya. Kemudian kita run layout untuk menjalankannya. Oke, beginilah cara menjalankannya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Oke teman-teman, begitulah cara membuat objek bergerak dan juga memberikan background pada konstruk 2. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Sampai jumpa.